Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian, kali ini dengan tema Janji Allah tak akan gagal. Kita baca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, ketika kita membaca di sini ada kata tahun depan, berarti kurang lebih kurun waktu janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah adalah 1 tahun. 1 tahun mungkin bagi kita terasa bukan waktu yang lama. Tetapi kita perlu memahami bahwa 1 tahun dalam penantian akan jawaban dan janji Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Terbukti ketika Sarah yang ikut mendengar janji Tuhan kepada Abraham ternyata memiliki respon yang berbeda, karena Sarah melibatkan emosinya, emosi yang mendalam tentunya. Maka tidak heran apabila Sarah meresponi dengan sebuah keraguan atau tidak percaya kepada Tuhan. Kita dapat membacanya dalam ayat yang ke-12 dari Kejadian 18. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Seolah-olah Sarah hendak berkata bahwa ini apalagi, janji Tuhan kok seperti ini? Kebohongan atau candaan seperti apa lagi yang Tuhan mau beri kepada mereka? Tentu kita memaklumi bahwa Sarah punya respon seperti itu karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan hamil di masa tua, apalagi dia sudah menepos. Dan suaminya pun jauh lebih tua dari Sarah. Tentu dia berpikir tidak mungkin itu akan terjadi. Tidak akan seorang pun dapat hamil di usia seperti itu. Nah, sistem kepercayaan kita sudah terbentuk begitu rupa sehingga terhadap janji Tuhan pun kita dapat meragukannya. Kenapa? Karena kita melihat realita, karena kita melihat fakta bahwa kita tidak mungkin dapat menggenapinya, mengerjakannya. Dan ternyata justru disitulah Tuhan mau memberitahu bahwa adanya kegenapan dari janji Tuhan itu adalah karya Tuhan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya masalah terbesar dari pemicu keraguan Sarah, pemicu keraguan kita juga, seringkali bukanlah kepada janji Tuhan atau firman Tuhan itu, tetapi justru kepada keyakinan kita bahwa jika nanti janji Tuhan itu digenapi, lalu kita ada pada posisi yang kurang mendapatkan bagian dalam hal kontribusi, dalam hal andil, dalam hal pengaruh, maupun dalam hal jasa, sehingga kita kurang percaya bahwa firman itu akan digenapi. Sistem kepercayaan kita akan bergairah ketika ada jaminan bahwa nanti kita akan diakui sebagai kontributor, orang yang berjasa, orang yang punya andil dalam penggenapan janji Tuhan. Inilah penyebab dari Sarah, mengapa Sarah meresponi janji Allah akan hadirnya anak laki-laki yaitu Ishak sebagai sebuah komedi, sehingga dia tertawa. Sarah melihat dirinya dan melihat suaminya dan mendapat sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin itu terjadi. Hal yang terpenting ternyata Sarah lupakan, yaitu apa? Kehadiran anak laki-laki yaitu Ishak dalam keluarga Abraham itu merupakan rencana Allah. Dalam hal inilah kita dapat melihat garis besarnya, gambar besarnya, bahwa
adanya kejadian bahwa mereka sudah tua dan Sarah akan hamil di usia tuanya, akan melahirkan anak laki-laki yaitu Ishak. Sebenarnya itu semua sudah dalam rancangannya yang pastinya tidak akan pernah gagal. Dan justru disinilah kita perlu belajar melihat ada kalanya janji Tuhan seolah tidak mungkin akan digenapi terhadap diri kita. Tetapi kalau kita mau belajar hari ini bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas rencananya, maka kita akan dapat mengerti justru dalam kelemahan kita lah, justru dalam ketidakberdayaan kita lah, kita akan melihat bahwa kegenapan janji Tuhan murni adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Bukan karena ada andil kita, bukan karena ada pengaruh kita, bukan karena ada kontribusi yang kita kerjakan, tetapi kita bisa melihat kegenapan janji Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Allah akan tetap berhasil menepati janjinya, bahkan di saat kita gagal untuk mempercayainya. Tuhan Yesus memberkati.